Big brother, small brother. Take. Dan kita seperti orang tua, kita di Ekuador ini putus-putus terus ya. Berada di Ekuador seperti apa? Seperti orang tua karena mereka naik turun gitu ya, nggak ada masalah. Kita naik tangga sama Johan berdua. Saya untungnya sama Johan, kalau enggak saya malu saudara. Karena saya naik tangga, saya hirup nafas, dia juga naik tangganya sama. Saya bilang, oh good. Enggak saya sendiri saya pikir. Karena tingginya, altitude-nya sangat tinggi saudara. Oke, saya ada beberapa report, kita boleh pakai play slide-nya karena enggak jalan tadi komputernya. Together Glorious Ecuador Report, saya membawakan Ecuador Report. Hari Kamis kita nyampe saudara, malam jam 11 malam. Nah waktu kita di airport kita disambut dengan ini saudara. Mungkin nggak kelihatan ya, tapi Johan take foto. Waktu kita di airport pertama kali antri di imigrasi kita lihat, loh ini kok ada Rp1.000, terus Rp5.000, terus Rp50, Rp100, terus habis gitu Rp10.000, Rp20.000 ternyata orang Ekuador pakai rupiah saya pikir. Ternyata ada fotonya ini dari semua currency gitu ya. Mereka ada fotonya ini foto uang Indonesia saudara. Jadi waktu kita lihat pertama kali nyampe, serasa kayak di Jakarta. Saya bilang sama dia, loh ini kayak di Jakarta aja kok fotonya bukan US dollar, duitnya Ekuador tapi malah fotonya foto uang Indonesia saudara. Nah ini malamnya kita nyampe jam 11 malam di airport, entah di imigrasi saudara. Di sana kita waktu di imigrasi sempat kita antri lama sekali gitu ya, tapi puji Tuhan saya waktu itu sudah kebelet kepingin ke kamar kecil, tapi ternyata habis begitu keluar langsung masuk ke imigrasi, kita udah antri lama, antrinya panjang lagi. Saya bilang ini saya mesti nahan berapa lama, sejam saya bilang. Saya pikir waduh ini sampai kapan ini saya nunggunya, kita nunggu, akhirnya waktu kita maju ke depan, di sebelah kiri kita, di pojok kiri nggak kelihatan tadinya, ternyata ada restroom saudara. Saya bilang haleluya, saya kabur, masuk ke dalam, keluar lagi saudara. Nah ini pertama kita nyampe jam 12 malam karena kita melalui imigrasi. Tes. Nah pada saat itu kita nyampe dan di sana karena altitude-nya saudara, ada perempuan yang pingsan saudara. Jadi kita lagi nunggu imigrasi gitu, ada orang di depan kita gitu, dia pingsan. Sampai akhirnya airport staff-nya take care dia segala karena altitude-nya sungguh tinggi. Jadi kita breathing kita susah gitu. Karena 2.800 meter above sea level ya. Jadi kira-kira 9.000 feet saudara tingginya. Nah itu hari pertama, kita langsung ke hotel. Setelah itu hari kedua, ini fotonya itu Ecuador saudara. Sungguh luar biasa, saudara bisa melihat di belakangnya ada pegunungannya. Ini waktu di rumahnya Pastor Walter, kita dibawa ke rumahnya ini tingkat 5, dia tingkat 3 saudara. Kita sampai tingkat 3 rasanya sudah mau semaput, tapi dia bilang lagi, let's go to the top, dia bilang gitu. Saya sama Johan lihat each other, saya bilang waduh 2 lantai lagi, kita naik lagi sampai di the top. Ini picture-nya di Ekuador, di Quito saudara, and then next. Dan kita nggak sempet karena hari pertama kita Pastors Fellowship, katanya nggak sempet foto saudara, nanti Johan akan share hari kedua. Hari pertama kita Friday, kita melayani Pastor Geoffrey dari Lago Agrio. Dia untuk ketemu kita saudara, dia naik bus 7 jam, dari jam 12 malam, midnight dia tidur di bus, dia berangkat overnight untuk ketemu kita, untuk meeting sama kita saudara. Pastor Louis, Pastor Gladys dari Ambato, dia naik bus juga saudara, 2,5 jam by bus. Jadi dia untuk ketemu kita hari Jumat, dia berangkat naik bus 2,5 jam. Terus habis itu dia pulang lagi, besok paginya berangkat lagi untuk ketemu kita. Jadi dia bolak-balik ini, Pastor Louis sama Gladys dari Ambato, dia datang untuk meeting sama kita. Mereka waktu itu Johan sempat tanya, kok nggak naik mobil ya? Dia bilang gitu, si Johan tanya. Jawabannya, karena nggak punya mobil saudara, nggak cukup uang untuk beli mobil. Jadi mereka naik bus kemana-mana saudara. Nah ini naik busnya mereka 2,5 jam. Terus kita meeting dengan Pastor Walter, Sister Kamita. Hari pertama kita meeting, mereka share their concern, their burden. Kita diskusi bareng-bareng. Kita minta hadirat Allah untuk berbicara kepada kita. Dan Tuhan berbicara di dalam meeting kita. Setelah itu siangnya saya memberikan teaching. Saya memberikan teaching untuk AFGF Structure, Apostolik,
local leadership structure. Saya berbicara tentang itu. Terus saudara setelah itu, silakan the next slide. Kita setelah itu dibawa keluar saudara, karena hari itu kita sangat teler. Jadi kita dibawa balik ke hotel karena kita dizzy gitu. The whole day dizzy, Johan sudah sampai minum aspirin. Kita headache karena pernafasannya kurang gitu saudara. Dan habis itu kita dibawa istirahat di hotel. Ternyata hotelnya mati electricity, nggak ada water saudara. Jadi malamnya kita diajak dinner on the street dengan lagu Agrio Leaders. Jadi lagu Agrio Leadernya itu pada datang semua. Mereka naik mobil 5,5 jam nyetir untuk ketemu kita. Jadi malam itu kita dibawa ke jalanan. Itu saudara lihat sebelah kiri itu foto barbecue cow intestine saudara. Nah yang sebelah kiri bawah itu chorizo ya, sausage sama pork skin soup. Nah, saya sama Johan itu tiga itu sebelah kanan itu 3 itu bukan saya semua. Itu saya 1, Johan 1, Pastor Walter 1. Kita makan pork skin soup saudara dengan potato. Waktu itu kita di jalanan gitu, di lapangan gitu kita makan gitu. Panas-panas gitu, orang pada bakar-bakar gitu di sekitar kita. Orang-orang pada bakar semua, itu lanjutkan. Nggak ada. Oke, balik lagi. Jadi kita diajak makan di situ saudara. Nah waktu ditanya sama Pastor Walter, do you want to still eat more? Gitu, Johan bilang, kita kalau makan lagi, ya kalau kita makan lagi, nanti kalau airnya nggak jalan gimana? Dia bilang gitu. Saya juga jadi mikir gitu. Padahal lapar, baru makan 1 sup kurang ya. Maunya 2 gitu, tapi setelah kita pikir, nanti kalau kamar mandi gimana ya? Akhirnya gak jadi deh, oh ya it's okay Pastor Walter, we full. Saya bilang gitu. Padahal dalam hati berdua ngobrol dalam bahasa Indonesia, belum kenyang ya. Dan ternyata benar saudara gak jalan akhirnya. Oke setelah itu kita diajak keluar ke Quito, kita Quito City Tour. Kita ke Palace, itu fotonya Johan dengan Palace yang luar biasa. Terus habis itu yang sebelah kanan, foto Basilica Church saudara. Basilica Church ini mungkin Pak Somi pernah share juga, ini dibangunnya itu lebih dari 100 tahun saudara. Jadi untuk bangun gedung ini lebih daripada 100 tahun, mungkin 200 tahun untuk bangun satu gedung gereja. Ini fotonya doesn't do justice, jadi kalau saudara lihat fotonya kecil kelihatannya, tapi Basilica itu begitu besar sekali. Jadi saudara kalau berdiri di sini gitu berasanya tinggi sekali dan besar sekali. Rasanya kecil sekali kita itu. Dan waktu kita di situ, Tuhan berbicara gitu ya. Sometimes kita bisa membangun gedung yang luar biasa, sanggup tahan lebih dari 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, mungkin sanggup itu building. Saking bagusnya. Tapi kalau nggak ada jemaatnya, jemaat yang tidak tahan lebih dari 100 tahun, sayang sekali. Saat ini nggak ada yang jemaat di sana. Gedungnya bagus, tapi isinya nggak ada, saudara. Kita percaya gereja kita dipanggil Tuhan untuk menjadi gereja yang more than 100 years. Tahun ini kita merayakan 20 tahun, saudara. Jakarta merayakan 34 tahun. We want our church to be more than 100 years. Itu doa kita. Saya waktu di sana, Tuhan ingetin, let's pray for our church. Kita nggak mau gereja kita sama seperti mereka. 100 tahun bangun susah-susah, ternyata nggak ada jemaatnya, saudara. Nggak ada orang yang Tuhan pakai di dalam kehidupan mereka. Itu saudara itu. Terus saya serahkan ke Johan mungkin untuk hari Sabtunya. Johan bisa share. I think the next one is Saturday, right? Ya. Ya, terima kasih. Kalau tadi Mas Markus bilang kita kelihatannya seperti kembar, tapi sebenarnya kalau istilahnya seperti pinang dibelah 2. Ya, cuma saya mungkin belahannya lebih baik. Sedikit ya, tapi banyakkan Markus ya. Banyakkan Markus, saya sedikit. Nah ini hari Sabtu yang full day teaching, kita start waktu itu jam 10 kalau nggak salah ya. Jam 10 itu maraton ya, jadi jam 10 start sampai jam 12, jam 11 something, kemudian break 5 menit, kemudian kita lanjut lagi sampai jam 1 lewat, kemudian break 5 menit, kemudian sampai setengah 3 kita break untuk lunch, kemudian kembali setengah 4 kita maraton lagi, terus kita selesaikan sampai kurang lebih jam 6 sore. Ya ini
Eh, ini semua adalah care group leaders dan leaders untuk di gereja di Ambato dan Lago Agrio. Ya, jadi dari hari Sabtu itu full dari jam 10 sampai jam 6 sore. Ya, itu padahal saudara semalamnya kita, ya seperti tadi Markus singgung, kita nggak ada air untuk mandi. Ya, tapi saya belajar bahwa walaupun kita nggak mandi, urapan Tuhan tetap sama, ya turun atas semua jemaatnya. Ya, kemudian selanjutnya, ya ini foto dengan jemaat dan semua leaders dari Ambato dan Lago Agrio. Ya, mereka sangat antusias, sangat mengasihi Tuhan, sangat cinta Tuhan, dan mereka sangat luar biasa pada saat mereka memuji, menyembah, mereka betul-betul dari hati mereka. Selanjutnya, ya ini mereka seperti yang tadi Brother Markus bilang, mereka drive kurang lebih 5 jam. Karena jemaatnya yang mau ikut banyak, mereka harus share untuk pick up di belakang juga. Jadi ada yang mereka, berapa di antara mereka itu ada 5 orang atau 3 orang, ya untuk siap-siap berangkat pulang. Itu setelah hari Sabtu selesai. Ya jam 6 sore mereka pulang, pas saat itu turun hujan. Jadi Pastor Walter mesti ambil kayak plastik sampah atau terpal untuk menutupi mereka. Ya sebelum mereka berangkat juga masih hujan terus. Ya jadi saya saat itu juga selain saya melihat turunnya hujan, saya juga menitikkan air mata. Ya, jadi saya melihat mereka tuh begitu sangat luar biasa. Mereka mengasihi Tuhan sangat luar biasa sehingga ya saudara bisa lihat yang foto sebelah kanan, walaupun keadaan begitu mereka masih bisa senyum, smile gitu ya. Mungkin mereka sudah biasa, tapi 5 jam untuk duduk di atas pickup itu, ya saya mungkin sakit sekali sampai di sana, ya. Itu dia, jadi begitu antusiasnya mereka. Nextnya, nah ini pada setelah hari Sabtu malam, setelah kita selesai, ya Pastor Walter ajak untuk ke satu tempat yang di atas gunung itu ada patung Bunda Maria ya. Ada patung Bunda Maria, tetapi katanya patung Bunda Maria itu dibuat, tetapi tidak diselesaikan karena patung Yesusnya nggak ada. Ya, baby Jesusnya nggak ada. Jadi ya mereka nggak tahu, Pastor Walter bilang mungkin dibuat untuk dengan maksud apa nggak tahu, tapi ya jadinya begitu aja, Bunda Maria itu tanpa baby Jesus. Ya, jadi itu saat Sabtu malam, sebenarnya Jumat malam Pastor Walter mau ngajak kita, tapi saya bilang enggak lah, saya lebih baik saya pulang, saya istirahat, ya lebih baik menyiapkan buat hari Sabtu. Ya, jadi setelah Sabtu selesai, ya dan ada adaptasi setelah 2 hari itu, jadi nggak terlalu pusing. Ya, jadi keadaan kita lebih baik. Nah itu di atas puncak gunung, di mana ada patung Bunda Maria. Ya, nextnya. Nah ini dinner, nah kalau dinner bagian Markus saja ya. Cow intestine, apa itu, steak, terus shrimp, and then kita dapat chicken juga dari sana, ada porknya juga saudara. Mereka tidak percaya halal. Terus habis itu sosis, amazing dinner saudara. Ini berkatnya kalau melayani saudara. Cuma sekali doang tapi cuma 1 malam. Jadi kita bersyukur. Udah, kamu mau lanjutin atau saya yang lanjutin Sunday? Oke. Turn, ini Kito, di service di Kito. Kita mulai jam 10 saudara. Ini worship leadernya mereka yaitu Olmes. Dia ini opera singer dan dia professional actor saudara. Dia juga ketua daripada worship timnya. Rambutnya dikuncir panjang gitu. Dia memimpin puji-pujian luar biasa di Kito service. 80 orang itu saya, sebelah kanan saya mulai berbicara di sana. Go ahead. Ini jemaatnya kira-kira 75 sampai 80 orang. Waktu kita ditanya Johan berapa orang yang datang, 75 sampai 80. Nah ini saya berbicara di sini tentang glorious life. Bagaimana kita mempunyai kehidupan yang glorious. Saya berbicara ditranslate oleh Pastor Walter karena saya nggak bisa bicara dalam bahasa Spanish. So we speak English and Pastor Walter yang speak Spanish. Jadi kita di sana itu saudara, Johan masih mending karena dia ngerti bahasa Spanish sedikit-sedikit gitu. Saya nggak ngerti sama sekali. Jadi di sana orang bilang hai gitu, Dios te bendiga segala. Saya cuma hai gitu aja. Terus gimana nggak bisa ngerti, tapi akhirnya ngerti-ngerti sedikit saudara, diajarin
bahasa Spanish sedikit-sedikit, jadi saya ngerti dikit-dikit. Tapi saya sebetulnya di sana mau ngomong apa gitu, saya juga bingung. Dia paling nggak bisa ngomong, masih ngajak ngobrol orang. Saya cuma deket-deket dia aja, gitu-gitu. Karena saya nggak ngerti gitu kan. Mereka ngomongnya hanya bisa bahasa Spanish, saudara. Tapi di sini kita belajar. Pada saat kita praise and worship ya, kata-katanya tuh nggak ada bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Mereka ngomongnya semua Spanish. Jadi pada saat kita di sana, kita cuma bisa mengangkat tangan dan kira-kira baca tulisannya. Tapi di sana saya merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Benar-benar saya belajar, Roh Kudus kalau berbicara saudara, nggak perlu bahasa. Jadi pada saat kita berdoa juga nanti saudara lihat di Ambato, Tuhan juga menjamah mereka. Walaupun saya ngomong apa mereka nggak ngerti, mereka ngomong apa juga kita nggak ngerti, tapi di sana Tuhan berbicara dan Tuhan bisa menyentuh kehidupan mereka. Next, ini Kito, FJF Kito foto semuanya karena mereka record saudara video untuk kita, untuk building opening. Jadi saudara nanti datang, videonya sangat wonderful karena mereka belajar bahasa Inggris di sini saudara. Jadi mereka dipraktis 6 kali, Pastor Walter bilang, oke, you learn, congratulations. Terus semuanya, congratulations gitu. Jadi everybody learn English just for us. Hanya untuk kita saudara. Mereka foto bareng-bareng, and then kita record, mereka mengatakan congratulations untuk kita saudara. Jadi benar-benar mereka belajar bahasa Inggris just for us. So we are thankful, kita grateful. Mereka membawakan salam kasih dari jemaat di sana, di Kito, di Ambato dan Lago Agrio. Next, kita pergi ke Ambato, kita melayani di sana. Kira-kira gerejanya 50 orang, Pak Somi tahu tempatnya, Pastor Somi tahu, karena ini di lantai 2, overlook the city of Ambato, beautiful city. Katanya Pak Somi retirement mau di sana katanya, saya dengar. Jadi ini Ambato, saudara, luar biasa jemaatnya, saudara. Nah di sini, saudara kita merasa waktu pertama kali kita masuk, Johan sama saya bilang, kayaknya saya merasa kok kita perlu doakan anak-anak gitu saudara. Kita nggak tahu berapa anak-anak, tapi pada saat kita mulai kebaktian segala, kita merasa kita perlu doain anak-anak. Jadi Johan mendoakan anak-anak karena dia yang khotbah di sana, dia mendoakan anak-anak. Next, saudara, ini Johan khotbah, and then next. Nah ini saudara, ternyata waktu kita panggil, kita mau doain anak-anak kita bilang,